Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4C Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab himpunan untuk materi matematika SMP. Definisi himpunan. Definisi ini kita ambil dari LIU 85, yaitu himpunan atau set adalah himpunan objek-objek yang berbeda atau tidak sama. Penyajian himpunan. Pertama, enumerasi. Maksud dari mengenumerasi ialah penyajian sebuah himpunan yang terbatas dan tidak terlalu bebas dengan menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contoh, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Cara menuliskan himpunan yang mengandung anggota yang berulang. Contoh, dalam kurung kurawal X, X, Y, Z bisa ditulis menjadi X1, X2, Y, Z. Simbol-simbol baku. P merupakan simbol himpunan bilangan bulat positif, N merupakan simbol himpunan bilangan asli, Z merupakan simbol himpunan bilangan bulat, Q merupakan simbol himpunan bilangan rasional, R merupakan simbol himpunan bilangan real, dan C merupakan simbol himpunan bilangan kompleks. Himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan yang universal biasa disimbolkan dengan U atau semesta. Notasi pembentuk himpunan. Notasinya dalam kurung kurawal X sedemikian sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan yang digunakan dalam syarat keanggotaan. Pertama, bagian di kiri tanda garis tegak melambangkan elemen himpunan. Tanda garis tegak dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Bagian di kanan tanda garis tegak menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Contoh, A adalah himpunan bilangan yang lebih kecil dari 5. A sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian sehingga X adalah himpunan bilangan bulat positif dan lebih kecil dari 5. Atau dalam notasi yang lebih ringkas, A sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian sehingga XP dan X lebih kecil dari 5. Yang sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Diagram Venn. Diagram Venn yaitu penyajian himpunan secara grafis. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Anggota-anggota suatu himpunan berada di dalam lingkaran. Ada kemungkinan dua himpunan mempunyai anggota yang sama, dan hal ini digambarkan dengan lingkaran yang saling bersisian. Anggota U yang tidak termasuk di dalam himpunan manapun digambarkan di luar lingkaran. Contoh, U sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Dan B sama dengan dalam kurung kurawal 2, 5, 6, 8. Perhatikan bahwa A dan B mempunyai anggota yang sama, yaitu 2 dan 5. Anggota U yang lain yaitu 7 dan 4 tidak termasuk di dalam himpunan A dan B. Contohnya seperti pada gambar. Kardinalitas. Kardinalitas suatu himpunan ialah banyaknya anggota di dalam sebuah himpunan. Notasinya adalah kardinalitas A. Contohnya, sebuah himpunan yang beranggotakan dalam kurung kurawal merah, kuning, hijau, biru, maka kardinalitas himpunannya adalah 4. Dari kardinalitas, kita juga dapat menentukan hubungan dari dua himpunan. Misalkan, A sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil cacah kurang dari 11. B sama dengan dalam kurung kurawal huruf vokal. Solusinya, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Maka kardinalitas himpunan A sama dengan 5. B sama dengan dalam kurung kurawal A, I, U, E, O, maka kardinalitas himpunan B sama dengan 5. Karena kardinalitas kedua himpunan sama, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Himpunan kosong.
Definisinya, himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong. Notasinya seperti pada gambar. Contoh, E sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian sehingga X lebih kecil daripada X. Maka, himpunan E sama dengan 0. Himpunan bagian atau subset. Definisinya, himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasinya, A himpunan bagian dari B. Dengan menggunakan diagram Venn, A himpunan dari B lebih mudah dimengerti maksudnya. Contohnya, dalam kurung kurawal 1, 2, 3, himpunan bagian dari dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Contoh yang lain, bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Bilangan real merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Contoh yang lainnya, jika A sama dengan dalam kurung kurawal X, Y, sedemikian sehingga X plus Y lebih kecil dari 4, X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Dan contoh B, sama dengan dalam kurung kurawal X, Y, sedemikian sehingga 2X plus Y lebih kecil dari 4. X dan Y lebih besar dari sama dengan 0, maka B himpunan bagian dari A. Himpunan yang sama. Dua buah himpunan mungkin saja sama, yaitu semua anggota di dalam kedua himpunan tersebut sama, meskipun urutannya di dalam himpunan tidak sama. Definisinya, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B bagian himpunan dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya, A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contohnya, jika A sama dengan 0,1 dan B sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian sehingga X dalam kurung X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jika A sama dengan dalam kurung kurawal 3, 5, 8, 5 dan B dalam kurung kurawal 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Jika A sama dengan dalam kurung kurawal 3, 5, 8, 5 dan B sama dengan dalam kurung kurawal 3, 8, maka A tidak sama dengan B. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kikin Saradela, NIM 1901030151. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penjelasan himpunan yang ekivalen. Yang dimaksud dengan dua himpunan A dan B dikatakan ekivalen bila banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Yang kedua, penjelasan himpunan saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan yang sama. Penjelasan himpunan kuasa. Yang dimaksud dengan himpunan kuasa adalah himpunan yang anggota-anggota merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Penjelasan perapatan operasi himpunan. Yang pertama, gabungan dua himpunan yaitu gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri semua anggota himpunan A dan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Seperti yang kita lihat contohnya di bawah ini. Yang kedua, irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Seperti contoh yang di bawah ini. Yang ketiga, selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan
dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Keempat, komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Selanjutnya, materi tentang hukum-hukum himpunan. Yang pertama, hukum identitas. Yang kedua, hukum nul atau dominasi. Ketiga, hukum komplement. Keempat, hukum idempoten. Kelima, hukum involusi. Keenam, hukum penyerapan. Ketujuh, hukum komutatif. Delapan, hukum asosiatif. 9, hukum distributif. Ke-10, hukum De Morgan. Selanjutnya, penjelasan tentang prinsip dualitas. Prinsip dualitas yaitu dua konsep yang berbeda yang dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalnya contoh, di Amerika Serikat bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Di negara Indonesia bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Jadi kasus di atas adalah konsep di kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut sehingga peraturan yang diatur di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya dari kelas 4C kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang materi himpunan. Saya akan melanjutkan poin-poin yang dibahas oleh teman kelompok saya, dan pada poin ini saya akan membahas prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi, anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Dan adapun rumus yang akan digunakan dalam prinsip inklusi dan eksklusi ini yaitu N A iris B sama dengan NA plus NB dikurangi N A gabung B. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu di sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai matematika distrik, 13 mahasiswa yang menyukai aljabar linier, dan 8 mahasiswa diantaranya menyukai matematika distrik dan aljabar linier. Yang ditanya yaitu berapa mahasiswa yang terdapat di dalam kelas tersebut. Jadi cara penyelesaiannya yaitu seperti ini. Misalkan A himpunan mahasiswa yang menyukai matematika distrik dan B himpunan mahasiswa yang menyukai aljabar linier. Jadi himpunan mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut dapat dinyatakan sebagai N gabung B. Banyaknya mahasiswa yang menyukai salah satu dan kedua mata kuliah tersebut atau keduanya dinyatakan dengan A iris B sama dengan A plus B dikurangi A gabung B sama dengan 25 ditambah 13 dikurangi 8 sama dengan 30. Terus poin kedua yaitu partisi. Misalkan sebuah himpunan A adalah hasil partisi dari himpunan A1, A2 dan seterusnya, sehingga A1 iris A2 dan seterusnya sama dengan A. Yang perlu diperhatikan bahwa setiap himpunan bagian tidak memiliki elemen yang sama. AI gabung AJ sama dengan himpunan kosong, untuk I bukan sama dengan J. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka 1
2 dan 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah partisi dari A. Poin ketiga yaitu pembuktian proposisi perihal himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa yang pertama kesamaan, yang kedua implikasi. Contoh dari kesamaan yaitu buktikan A gabung B iris C sama dengan A gabung B atau A gabung C. Terus contoh dari implikasi yaitu buktikan bahwa jika A gabung B sama dengan himpunan kosong dan A subset B iris C, maka selalu berlaku bahwa A subset C. Yang pertama yaitu pembuktian dalam menggunakan diagram Venn. Contohnya seperti misalkan A, B, dan C adalah himpunan kosong. A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A gabung B iris C sama dengan A gabung B atau A gabung C dengan diagram Venn. Pembuktiannya seperti pada gambar di bawah ini, yaitu kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Terbukti bahwa A gabung B iris C sama dengan A gabung B atau A gabung C. Yang kedua yaitu pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contohnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A gabung B iris C sama dengan A gabung B atau A gabung C. Buktinya seperti pada tabel di bawah ini. Terus yang ketiga yaitu pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contohnya misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A gabung B atau A gabung B sama dengan A. Pembuktiannya yaitu A gabung B atau A gabung B sama dengan A gabung B iris B sama dengan hukum distributif. Terus A iris universal sama dengan hukum komplement. Terus A sama dengan hukum identitas. Himpunan ganda. Himpunan ganda adalah kumpulan elemen yang berbeda, namun dalam kondisi tertentu elemen himpunan tidak seluruhnya berbeda. Misalkan himpunan nama-nama mahasiswa di kelas. Nama mahasiswa di dalam sebuah kelas mungkin saja ada yang sama. Karena itu ada perulangan elemen yang sama di dalam himpunan tersebut. Himpunan yang elemennya boleh berulang disebut himpunan ganda. Contohnya seperti 1, 1, 1, 2, 3, 3 atau A, A, A atau B, B, C atau himpunan kosong adalah himpunan ganda. Poin selanjutnya yaitu tipe set pada Pascal. Suatu set adalah suatu kumpulan dari objek yang mempunyai urutan yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Tiap-tiap objek di dalam set disebut dengan anggota atau elemen himpunan. Contohnya seperti himpunan bunga mempunyai anggota bunga mawar, bunga melati, anggrek, dan kamboja. Demikian juga dalam Pascal kita dapat mendeklarasikan suatu tipe data set seperti himpunan di dalam matematika, yaitu deklarasi tipe data set
pembentuk set, memasukkan nilai tipe set ke variabel, dan operasi set. Terus pengantar logika dan himpunan Fuji. Contoh pengantar logika dan himpunan Fuji ini seperti seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya di atas 1,7 meter. Apakah orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Terus yang